Berjumpa lagi di dalam Sapa Sahabat Kristus. Karena anugerah Tuhan yang sangat besar, yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita masih mempunyai kesempatan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk menolong setiap kita di dalam pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan. Kami ingin mengaminkan bersama bahwa karena sangat besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami boleh melewati hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, di dalam masa-masa yang kami tidak ketahui kapan berakhirnya akan penyakit corona ini. Namun kami ingin bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada setiap kami. Dan saat ini, di dalam keterbatasan, kami ingin bersyukur. Kami masih memiliki jaringan, baik melalui HP Android, maupun melalui jaringan internet yang ada di rumah, untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mohon Tuhan kiranya berkenan, menolong, supaya ketika kami belajar firman Tuhan, ketika kami menyaksikan dan mendengarkan akan firman Tuhan dalam kehendak Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, tolong Tuhan supaya jaringan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan dalam jaringan di dalam pembelajaran kami saat ini. Dan juga Tuhan, tolong Tuhan, kami tahu hati dan pikiran saat ini mungkin lagi memikirkan banyak hal. Mungkin lagi ada tekanan. Mungkin suasana batin lagi tidak damai sejahtera. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan menolong kami saat ini. Kami rindu duduk diam. Kami rindu memiliki telinga seorang murid yang mau belajar apa yang menjadi sapaan Tuhan, apa yang menjadi ingatan Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan untuk kami bisa pahami dan dengarkan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu. Dan juga betul-betul kami rindu, kami menikmati waktu yang indah di dalam firman Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan permohonan kami. Haleluya, amin. Suatu ketika di malam minggu gitu ya. Jadi biasanya kalau malam minggu itu merupakan malam minggu bagi pasangan-pasangan yang sedang menikmati masa-masa indah mereka, masa-masa pacaran gitu ya. Yaitu katanya ya gitu ya. Sekarang dalam masa pandemi saya nggak tahu apakah malam minggu itu masih merupakan malam yang bisa berpacaran. Tetapi ya pasti masih bisa lah ya. Kita mempunyai handphone untuk bisa dapat berkomunikasi, video call lah. Nah, dari pasangan yang sudah menikah kurang lebih 20-25 tahun ini, mereka ingin menyempatkan untuk menikmati malam minggu bersama. Tentunya malam minggunya di rumah gitu ya, karena keterbatasan gitu ya, mengurangi untuk keluar rumah, mereka di rumah. Anak-anak dengan keluarganya masing-masing tidak bersama mereka. Jadi mereka lebih punya waktu yang santai untuk berkualitas waktu bersama. Jadi mereka sudah menyusun akan ngapain aja di hari Sabtu itu, malam minggu itu ya. Setelah pulang kerja suaminya, lalu mereka akan nonton bersama di rumah. Sudah disediakan film yang mana nonton gitu ya. Lalu kemudian akan makan bersama, ngobrol bersama di meja makan berdua gitu ya. Lalu kemudian istrinya ini bingung, kok dari tadi suaminya ini terus tak berkedip matanya, terus melihat gitu ya, melihat kepada dirinya. Akhirnya kemudian dia merasa salah tingkah gitu ya, salting, karena terus dilihatin oleh suaminya. Ngapain nih suami? Ini dia lagi ada pikiran atau ada tekanan, atau jangan-jangan dia mempunyai something gitu ya, atau someone gitu ya, yang ya sesuatu yang dia tidak tahu gitu ya. Lalu kemudian dia langsung colek suaminya gitu ya. Pak, kok dari tadi saya melihat kamu terus liatin saya sih? Kamu lagi banyak pikiran ya? Atau jangan-jangan kamu mempunyai seseorang di luar ya? Langsung suaminya ini menjawab, kamu ini ngomong sembarangan. Saya itu melihat kamu loh. Saya itu tak berkedip melihat kamu.
saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Karena saya melihat kamu, kok kamu semakin hari semakin cantik. Karena itulah saya dari tadi terus melihat kamu. Langsung kemudian istrinya menjadi tersipu-sipu. Kalau boleh digambarkan dengan ya mulai berbunga-bunga, ya seperti Tweety Modeon gitu ya, mulai besar kepalanya gitu ya karena dipuji gitu, senang gitu ya. Lalu kemudian sang istri pun menjawab, "Pak, kita berdua nanti pasti kita akan masuk surga loh. Karena kita kan ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang tahu bersyukur, dan anak Tuhan yang sabar di dalam hidup ini, dalam menjalani hidup kita." Lalu suaminya kemudian berkata, "Oh, iya kamu juga bersyukur ya?" Istrinya menjawab, iya dong, saya juga bersyukur. Saya bersyukur karena saya memiliki suami seperti engkau. Engkau kan bersyukur memiliki saya sebagai istri, bukan? Saya juga bersyukur dan saya sabar. Meskipun saya memiliki suami yang wajahnya pas-pasan saja, tapi saya bersyukur saya bisa sabar melewati dengan wajah pas-pasan itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam komunikasi guyonan ini, saya tidak menekankan kepada wajah pas-pasan gitu ya, dalam arti bagi pasangan suami istri ini ya, atau yang suami bangga bersyukur melihat istrinya semakin hari semakin cantik, lalu istrinya mengatakan dia bersyukur dia bisa sabar meskipun suaminya punya tampang atau wajah yang pas-pasan. Saya tidak ingin menyoroti dalam bagian itu. Yang saya ingin tekankan, yang menarik di dalam percakapan ini apa? Yaitu mengatakan bahwa saya bersyukur dan saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, bukankah setiap kita juga mudah untuk kita mengatakan, bukan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Sama di dalam komunikasi yang terjadi di antara pasangan suami istri yang sudah menjalani pernikahan kurang lebih 20-25 tahun. Sama bukan percakapan kita? Nah, menjadi pertanyaan, berbicara tentang rasa syukur atau cita rasa syukur atau berterima kasih kepada Tuhan itu, apakah benar ketika kita mengucapkan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupanku, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menguatkan saya? Betulkah itu merupakan ungkapan dari hati kita yang terdalam, atau itu hanya merupakan ucapan bibir saja kita? Bagaimana ketika kita menyanyikan pujian? Saya akui setiap kita sama, saya dan Bapak Ibu, setiap kita terkadang ketika kita sedang dalam tekanan, sedang banyak pergumulan, sedang pokoknya suasana hati dan pikiran yang sedang tidak enak, ketika kita masih mempunyai kesempatan beribadah ya, ataupun ketika saat ini kita menyaksikan tayangan online, ibadah secara online di rumah, kita menyanyi di rumah dalam keadaan tertekan, betulkah kita betul-betul bisa menikmati pujian itu? Pujian yang kita dengarkan melalui tayangan, atau ketika kita waktu itu kita masih bisa beribadah di dalam gereja? Betulkah kita bisa memuji Tuhan, kita betul-betul menikmati untuk memuji Tuhan? Atau hanya sekedar ya ikut resep format ibadah yang sudah berjalan gitu ya. Nah, ini sesuatu yang saya dan saudara dan Bapak Ibu pasti kita mengalami hal yang sama. Tidak mudah, bukan? Terkadang kita ingin memuji Tuhan tetapi hati tidak enak, pikiran lagi tertekan. Bagaimana caranya memuji Tuhan, bisa mengekspresikan, bisa menikmati pujian itu? Nggak mungkin, bukan? Ini sesuatu yang tidak gampang. Katakanlah contoh, misalnya kita menyanyi pujian Kasih Yesus, kasih Yesus. Dalam lagu sekolah minggu juga ada ya, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus from my heart. Nah, pujian seperti ini, katakanlah ketika kita sedang tertekan, dapatkah kita menyanyi dengan mengekspresikan? Saya yakin tidak. Karena kita tahu kembali hati, pikiran yang sedang kacau, mulut kita ketika kita memuji Tuhan, kita katakan kita bersyukur kepada Tuhan, itu hanya secara permukaan. Sama kita kondisinya. Permukaan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Bisa jadi kita memuji Tuhan karena sedang tertekan nih, wajah kita tambah ekspresi. Kanshe Yesu, kanshe Yesu, kanshe Yesu zai wo si. Mungkin hanya sekedar gitu. Jadi kita susah mengekspresikan. Nah, bagaimana caranya kita tetap bisa mempertahankan identitas kita sebagai anak Tuhan terkait dengan bersyukur kepada Tuhan ini? Bagaimana caranya bisa di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah tantangan kehidupan, di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, kita tetap bisa mengatakan saya bersyukur kepada Tuhan dari hati kita, bukan dari mulut kita. Bagaimana caranya? Kita akan baca dalam firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kalau kita perhatikan ayat 15, 16, dan 17, semuanya mengajak setiap kita untuk bagaimana kita berfokus kepada Tuhan. Jadi formula jempol untuk kita bisa tetap menggemakan rasa syukur kita dalam kondisi apapun, di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup yang tidak mudah, di tengah-tengah tekanan hidup yang tidak mudah. Bagaimana kita bisa menggemakan syukur kita kepada Tuhan? Bagaimana kita tetap bisa memuji Tuhan ketika kita sedang tertekan? Jadi firman Tuhan ini 15, 16, 17 fokusnya kepada Tuhan. Bertanya kepada setiap kita, apakah Kristus 100% ada di dalam diri kita? Apakah Tuhan Yesus betul-betul berdiam di dalam diri kita? Benarkah kita betul-betul percaya 100% kepada Tuhan Yesus? Dan benarkah kita sudah mempersilakan Tuhan diam di dalam hati kita, menguasai kita, mengontrol hidup kita? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kemudian 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan. Ya. Jadi berarti apa? Sudahkah Kristus memegang kontrol atas diri kita? Jadi kalau kita memperhatikan dalam bahasa ini, bahasa penggambarannya, yaitu menggunakan bahasa dalam dunia atletik gitu ya. Apakah Kristus sudah menjadi wasit di dalam kehidupan kita, wasit tertinggi? Dengan praktisnya, boleh kita katakan, apakah Kristus betul-betul bisa mengendalikan seluruh totalitas kehidupan kita? Atau kita masih tetap kita yang memegang sendiri? Kita 70%, Tuhan cukup 30% untuk mengendalikan hidup kita. Firman Tuhan mengajak setiap kita, saya dan saudara, untuk kembali menanyakan kepada diri kita, benar enggak Tuhan sudah mengontrol, memegang kendali seluruh kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena ketika Tuhan masih belum totalitas ada dalam kehidupan kita, berarti kita belum sepenuhnya kita mengenal Tuhan dengan baik. Jadi di dalam pasal 3 ini lebih kepada bagaimana kita anak Tuhan mempraktekkan. Kita sudah belajar siapa itu Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan. Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun sudah mengenal Tuhan. Jadi tahu Tuhan dengan baik, kenal dengan baik. Nah sekarang di dalam pasal 3 ini kita diminta praktekkan apa yang sudah kita kenal. Praktekkan apa yang merupakan perintah Tuhan untuk kita menghasilkan buah-buah roh. Salah satunya buah-buah yang Tuhan inginkan, yaitu
Bersyukur kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, mampukah kita mempraktekkan itu? Nah, jika Tuhan belum 100% di dalam kehidupan kita, maka yakinlah, setiap kita tetap sama. Hanya permukaan saja, hanya mulut saja yang mengatakan saya memuji Tuhan. Hanya permukaan saja kita melayani Tuhan, tetapi dalam hati ini tersiksa. Hati ini enggak tenang. Hati ini masih istilahnya kesal. Masih merasa frustasi dengan tantangan kehidupan. Masih emosi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam relasi dengan pasangan. Itu yang akan terjadi. Tetapi kembali menjadi tekanan dan kita kembali terus diingatkan oleh Tuhan dan juga melalui Paulus yang ingatkan kepada jemaat Kolose, ayo ingat, praktekkan, hasilkan buah-buah yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita juga diingatkan kembali ini. Yang pertama itu, benarkah kita sudah membiarkan Kristus mengendalikan totalitas kehidupan kita? Sudahkah 100%? Atau kita 70%, Tuhan 30%? Atau lebih parahnya kita 90%, Tuhan 10%? Lebih fatalnya lagi, kita 95% atau kita 99,9% dan Tuhan hanya 0,1% untuk bisa mengendalikan kehidupan kita. Menjadi perenungan setiap kita. Nah, kemudian ketika kita bisa menjadikan Tuhan, membiarkan Tuhan membentuk kita, membiarkan Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita, maka kita pasti akan bisa memiliki, dikatakan apa? Damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus dan bersyukur kepada Tuhan, ini adalah hopeng, saling saling berkaitan satu dengan lainnya. Mereka merupakan sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan. Damai sejahtera dan bersyukur. Karena ketika kita betul-betul mau yakin menempatkan Tuhan 100%, itu berarti kita mampu untuk merasakan damai sejahtera Kristus. Kita mampu untuk tunduk kepada Tuhan. Kita mampu untuk taat kepada Tuhan sekalipun kondisi di sekeliling kita tidak enak. Itu yang kita bisa rasakan. Yang kedua itu yang menjadi kemudian pertama tadi, sudahkah Tuhan 100% menguasai kita, mengendalikan hidup kita? Yang kedua, ketika kita bisa, maka yakinlah damai sejahtera itu akan kita rasakan dan kita dimampukan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun kondisi tidak enak. Jadi bagaimana kita menggemakan, kita berjuang untuk kemudian bagaimana senantiasa bersyukur. Meskipun saya selalu tekankan, saya selalu bilang, tidak gampang, susah. Ini hati mau bersyukur, susah mintanya ampun dah susahnya. Nah, seorang profesor yang bernama Dr. John Hannah, dia adalah profesor di bidang sejarah dalam sebuah seminari di Dallas, dikatakan bahwa ketika dia pertama kali akan pergi untuk melayani, yaitu mengajar sebagai dosen di seminari teologi di Dallas sana, dalam perjalanannya pergi bersama dengan istrinya mengendarai atau nyetir sebuah mobil, dan jadi di dalam mobil itu mereka sudah simpan ya semua perlengkapan mereka. Jadi istilahnya mereka pindah dari sebuah tempat menuju ke Dallas untuk melayani sebagai dosen di seminari itu. Jadi semua barang-barang mereka di mobil, namanya pindah gitu ya. Jadi mau baju, mau pokoknya peralatan semua yang mereka punya, harta mereka, boleh dikatakan harta mereka semua di dalam mobil untuk perjalanan ke tempat pelayanan yang baru di seminar tersebut. Nah, kemudian entah bagaimana dalam perjalanan tiba-tiba ada masalah di mobil dan kemudian akhirnya kemudian mereka harus meloncat keluar dari mobil dan mobil mereka terbakar. Kalau namanya mobil terbakar, habislah semua bukan? Yang tersisa cuma pakaian yang mereka kenakan waktu itu. Dia dengan istrinya hanya punya pakaian aja yang mereka kenakan. Lainnya semua ludes. Mobil habis terbakar, isinya semua habis ludes. Nah, dalam keadaan demikian, kalau kita di profesor tersebut, Profesor John tersebut, apa yang akan kita lakukan? Saya yakin, spontan, kita pasti akan marah kepada Tuhan. Tuhan, saya ini kamu melayani Tuhan. Saya mau pergi ke tempatmu untuk melayani calon-calon hamba Tuhan. Ya, akan menjadi hamba Tuhan untuk melayani engkau. Saya baru hari pertama akan pergi melayani. Kenapa sudah terjadi seperti ini? Saya kehilangan kendaraan dan saya kehilangan semua barang-barang berhargaku di dalam mobil itu. Kita pasti akan bersikap demikian. Kita akan marah kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi dari Profesor John ini, dia tidak marah.
Tetapi dikatakan bahwa dia bersama dengan istrinya, mereka berlutut memuji Tuhan, menyanyikan doksologi, yaitu puji Allah, Bapa, Putra, dan seterusnya. Jadi bayangkan, dalam kondisi mobil terbakar, habis barang-barang yang tersisa sama baju, bisa memuji Tuhan. Puji Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sanggup berlutut memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena jiwa mereka selamat, fisik mereka masih ada, meskipun barang-barang mobil terbakar habis. Kembali diberikan kepada setiap kita, meski tidak mudah untuk bersyukur ketika keadaan sulit, tetapi apa yang dialami oleh Profesor John ini memperlihatkan kepada kita seseorang yang sungguh-sungguh 100% mengasihi Tuhan, 100% Tuhan ada di dalam dirinya, mengendalikan dirinya sehingga memampukan dia bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lalu menjadi poin yang ketiga, ketika kita betul-betul bisa memuji Tuhan, efek atau dampak dari bersyukur itu adalah bisa mempengaruhi seluruh bidang kehidupan kita. Kesehatan kita, relasi kita dengan sesama, relasi kita dalam keluarga, semuanya itu bisa dalam arti menggemakan keharuman nama Kristus. Jadi ini 3 poin yang menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Kristus sudah menjadi utama, kita mampu untuk bersyukur, dan kemudian syukur ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dengan juga kita mempunyai relasi yang sehat, relasi yang baik dengan sesama orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam poin yang ketiga ini, bersyukur kembali memperlihatkan bahwa kita bisa memiliki tubuh yang sehat. Kehidupan kita, meskipun di tengah-tengah tekanan yang tidak mudah, fisik kita, batin kita tetap kuat. Dan kita tetap bisa mengaminkan, bersyukur, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang tetap berdaulat atas kehidupanku. Seorang pakar psikolog ya, yang bernama Dr. Robert Emmons, dia bersama dengan rekannya bernama Mike ya. Jadi mereka mengadakan penelitian kurang lebih 10 tahun dan kemudian menghasilkan sebuah inti bahwa bersyukur itu bagus, baik, bermanfaat bagi fisik dan batin kita secara pribadi. Jadi bayangin, 10 tahun dia meneliti, bukan main-main ya, 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dia menguji, betul nggak sih? Ya namanya bersyukur itu bisa berefek kepada kesehatan kita, fisik kita, batin kita, totalitas kehidupan kita. Nah kemudian jadi dikatakan bahwa dia mengadakan penelitian itu pada 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu orang-orang ini di kelompok pertama ini adalah orang-orang yang harus menuliskan rasa syukur mereka. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ucapan syukur di dalam kelompok pertama. Kelompok kedua yaitu kelompok yang diwajibkan menulis hal-hal yang membuat mereka kesal, membuat mereka marah, membuat mereka menjadi tidak senang. Kelompok yang ketiga adalah diminta untuk menuliskan hal-hal apa saja. Terserah mereka mau tulis apa. Jadi tidak ditekankan harus yang positif atau yang membuat kesal atau hal yang baik atau yang tidak baik, tidak, terserah mereka, bebas. Lu mau tulis apa, terserah. Jadi 3 kelompok yang menuliskan hal-hal yang baik, hal-hal yang mereka syukuri. Yang kedua, hal-hal yang membuat mereka kesal, emosi, tidak senang. Yang ketiga, apa saja mereka bisa tuliskan. Nah, jadi dari hasil ini setelah 10 tahun ditemukanlah bahwa dari para orang-orang yang diteliti ini dengan memberikan pertanyaan itu, yang paling tinggi adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Jadi mereka mengekspresikan, mereka mengatakan bahwa syukur itu berefek di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa berkembang, dalam arti bukan berkembang ke samping kiri kanan, berkembang menjadi cubi gitu ya, menjadi gemuk atau menjadi besar, enggak. Dan arti bisa membuat kehidupan mereka berjalan dengan enak. Mereka bisa tidur dengan baik, mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari meskipun ada masalah, mereka bisa selesaikan, bisa menikmati masalah itu. Karena apa?
Ada Tuhan yang menolong mereka. Dan ketika kita memperhatikan juga artikel-artikel, dan saya yakin setiap psikolog sama juga. Mereka mengadakan penelitian terhadap orang yang mengalami penyakit saraf gitu ya. Dan juga ada seorang psikolog, jadi psikolog yang menangani orang-orang yang mengalami gangguan pada otot dan saraf ini, yaitu bernama Philip. Dan kemudian ada seorang profesor yang bernama Dr. John Gottman. Dia adalah seorang psikolog yang meneliti di dalam pernikahan suami istri, bagaimana keadaan mereka, masalah yang mereka alami. Dan kemudian tetap fokus kepada bagaimana tentang rasa syukur itu di dalam kehidupan mereka. Dan hasilnya semua sama. Mereka yang bisa bersyukur atau istilahnya tetap mempunyai hal-hal yang positif, bersyukur kepada Tuhan meskipun keadaan tidak baik, rata-rata mereka memiliki mental yang sehat, jiwa yang sehat, pemikiran yang sehat. Dan rata-rata yang tidak bisa bersyukur atau selalu bersungut-sungut, itu rata-rata menjadi depresi atau rata-rata mengalami banyak gangguan dalam kehidupan mereka, gangguan dalam relasi mereka dengan sesama, gangguan di dalam pekerjaan mereka, gangguan di dalam pelayanan mereka. Jadi kembali di sini kita melihat manfaat dari bersyukur itu. Ketika kita bersyukur berarti bahwa kita betul-betul aminkan Tuhan ada. Tuhan itu betul-betul menyertai saya. Dan ketika kita meragukan Tuhan, kita bersungut-sungut, kita marah-marah kepada Tuhan, itu artinya kita belum percaya 100% kepada Tuhan. Kita masih meragukan Dia di dalam kehidupan kita. Jadi bila firman Tuhan yang singkat ini kembali menolong setiap kita. Milikilah hidup yang sehat, sifat yang sehat, perilaku yang sehat, identitas yang tetap harus diawetkan yang Tuhan inginkan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Salah satunya tetap bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam kondisi yang menyedihkan, yang mengecewakan, yang menyakitkan, kita tetap belajar bersyukur. Belajar untuk tunduk dan taat kepada Tuhan meskipun situasi di sekeliling kita sangat sulit bagi kita. Sangat tidak mudah. Biar Tuhan menolong setiap kita bisa berjuang bersama-sama untuk terus menggemakan rasa syukur kita yang menjadi salah satu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan yang sangat tidak mudah. Di tengah tekanan-tekanan kehidupan, pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha, di dalam keluarga kita yang sangat tidak mudah. Biar Tuhan menolong setiap kita. Tuhan ada andalan kita untuk kita bisa menggemakan rasa syukur itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan dalam bersyukur itu. Kita bisa memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Kita juga bisa menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu ketika kita melayani keluarga kita. Ketika kita berhasil dengan teman-teman kita bisa melakukan dengan sukacita. Jadi ketika di rumah melakukan sesuatu hal, entah itu memasak, entah itu melakukan pekerjaan rumah, berkumpul bersama dengan keluarga, kita bisa nyatakan rasa syukur kita dengan bagaimana menghadirkan kasih Kristus. Di tengah-tengah keluarga berkomunikasi bersama. Kita bersyukur bersama-sama dengan keluarga, mengajak mereka bersama-sama untuk memuji Tuhan, mengajak mereka bersama-sama, bagaimana berdoa bersama-sama, menyatakan syukur kepada Tuhan. Bagaimana kemudian juga menyatakan rasa syukur kita dengan mengajak mereka, yuk kita pikirkan sama-sama bagaimana atau apa saja kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan secara pribadi dalam kehidupan kita. Dari yang terkecil pun, itu juga mengajak setiap kita lihat inilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dengan kita bisa bersyukur, itu berarti Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Bukan kita yang memegang kendali atas hidup kita. Sehingga ketika kita bisa betul-betul menjalani hari bersama dengan Tuhan, menggandeng tangan Tuhan, saya yakin kita pasti ketika kita memuji Tuhan, itu ada ekspresi dari hati kita yang terdalam. Tuhan melihat hati kita. Tuhan bukan melihat bibir kita.
Tuhan bukan melihat kehebatan kita, kemampuan kita di dalam melayani Tuhan, menyanyi, atau misalnya melakukan pelayan. Tidak, hati yang Tuhan lihat. Ketika kita menyatakan syukur kita, Tuhan tahu hati kita juga bersyukur. Hati kita bisa bersuka cita melakukan pelayanan meski yang paling terkecil, pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam keluarga, dalam pelayanan online, teman-teman kita di belakang layar, di belakang kamera, tidak terlihat bukan? Bapak Ibu gak bisa melihat siapa di belakang layar. Tetapi saya yakin, mereka tetap setia sampai saat ini. Sudah berapa bulan? Kalau kita bisa menikmati tayangan online bukan? Nah ini kita bisa melihat itulah bagaimana mereka tetap bersuka cita. Meskipun hanya di belakang kamera tidak terlihat oleh kita, setiap kita. Kalau saya masih bisa terlihat di depan Bapak Ibu, mereka nggak terlihat. Tetapi mereka bisa melaksanakan, saya yakin mereka melaksanakan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan mereka sehingga mereka tetap bisa melayani kita melalui pelayanan mereka di belakang kamera. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Nyatakan syukur, ekspresikan itu. Ketika mungkin saudara sedang mendengarkan pujian di rumah, sambil memasak, menyanyilah dengan syukur. Asal jangan menyanyi dan masakannya menjadi gosong, itu bukan tanggung jawab saya ya. Jadi artinya hati kita memuji Tuhan, ada sukacita, dan itu pasti akan membuat kita sehat, membuat kita tetap bisa melakukan segala hal, tetap kuat. Pikiran kita tetap bisa berpikir dengan baik, dengan hikmat Tuhan tentunya selalu ada dalam hidup diri kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing. Tuhan tetap sepenuhnya berdaulat di dalam kehidupan kita. Meskipun setumpuk tekanan, kegalauan yang kita alami saat ini. Sehingga dengan saya yakin setiap kita pasti bisa memuji Tuhan. Apapun pujiannya kita, kalau dengan hati kita pasti bisa enjoy. Saya yakin setiap kita ketika kita di tengah pergumulan, ketika kita menyanyi, pasti hati kita terasa lega, bukan? Karena kita sangat nikmat. Contohnya tadi di awal, kita pasti akan bisa menyanyi pujian dengan menikmati. Kansye, kansye Yesus, kansye, kansye Yesus. 感谢感谢耶稣在我心，感谢感谢耶稣，感谢感谢耶稣，感谢感谢耶稣在我心. Nah, kembali menekankan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan dikatakan bibir kita bersyukur kepada Tuhan, bukan dikatakan pikiran kita bersyukur kepada Tuhan. Hati, Tuhan ingin hati kita. Dan saya yakin setiap kita juga pernah, dan Komisi Wanita pernah persembahkan pujian ya, yaitu Wotiko Yao Zanmei Yehowa. Nah silakan simak sendiri, saya kembali tidak hafal. Ya mari kita berjuang bersama-sama, saling mendoakan supaya Tuhan menolong kita. Tuhan, saya mau Engkau betul-betul 100% berotoritas, berdaulat atas hidupku. Tuhan, saya ingin merasakan damai sejahtera Kristus. Tuhan, saya ingin juga punya relasi yang baik dengan sama kita. Apapun yang dikatakan itu, apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang artinya apa? Fokus kita kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuat, fokusnya Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, fokusnya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, fokusnya Tuhan. Tuhan selalu yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita masuk dalam doa. Bapak dan Ibu saudara, kami bersungguh bersyukur kepada Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan firman-Mu. Untuk mengingatkan kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Di tengah tekanan, tetap bersyukur. Di tengah kekecewaan, tetap bersyukur. Di tengah-tengah ketidakpastian dan ketidakmengertian hidup saat ini, kami tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Sangat sulit untuk mulut kami dan hati kami bisa koneksi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kami mau belajar Tuhan, kami mau berjuang melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami, sudahkah Kristus betul-betul sepenuhnya 100% ada dalam kehidupan kami? Sudahkah kami 100% mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan bukan mengandalkan kekuatan kami? Tuhan, tolong kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Dalam perjalanan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sangat sadar, terkadang 90% kami mengandalkan kekuatan kami. Dan 10% atau bahkan hanya 0,1% Tuhan kami izinkan untuk berada dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar. Kami mau terus-menerus belajar, bukan hanya saat ini, tapi terus-menerus dalam kehidupan kami. Kami mau belajar. Karena kami tahu Tuhan, rasa syukur merupakan salah satu pernyataan atau wujud konkret kami bertumbuh dalam Tuhan. Iman kami bertumbuh dalam Tuhan. Pengenalan kami bertumbuh kepada Tuhan, di dalam Tuhan, dan berakar di dalam Tuhan. Ini yang kami rindu dan juga menjadi kerinduan Tuhan. Untuk kami terus bertumbuh, semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami butuh untuk Roh Kudus-Mu tetap mengingatkan kami.
untuk kami sadar, untuk kami selalu mau menggemakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami terus mau ingat, tunduk, dan patuh kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus akan berkenan menolong, memberikan aparat, hikmat, kekuatan kepada mereka di dalam menangani permasalahan di dalam negara ini, dalam masa pandemi ini, di dalam khususnya para medis yang berjuang menemukan pengobatan medis untuk meminimkan jumlah penderita daripada corona ini. Tuhan, tolong juga negara kami, untuk setiap masyarakat tetap memiliki pemikiran yang baik, tetap Bhinneka Tunggal Ika, di dalam keberagaman, di dalam kemajemukan pemikiran dan perilaku. Tuhan, kami juga menyerahkan dalam tangan untuk setiap jemaat. Tak henti-hentinya kami memohon Tuhan menolong, menguatkan iman setiap jemaat di tengah-tengah pergumulan mereka yang tidak mudah. Di antara mereka saat ini sedang bergumul dengan anggota keluarganya yang berjuang dalam kesehatan mereka yang sedang sakit. Untuk orang tua mereka yang sedang sakit. Untuk anak mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka. Untuk saudara mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan, tolong mereka. Tuhan juga menolong setiap anggota keluarga yang sehat dalam menemani atau menjaga anggota keluarga mereka yang sakit. Karena kami tahu Tuhan sangat tidak mudah untuk bisa memahami orang yang sedang sakit. Karena mereka sangat emosional. Mereka sangat sensitif. Tuhan, tolong setiap anggota keluarga diberikan kasih Kristus, kesabaran, kesehatan tubuh yang baik, hikmat daripada Tuhan di dalam merawat anggota keluarga mereka yang sedang berjuang dalam pergumulan kesehatan mereka. Tuhan juga akan menolong setiap jemaat yang bergumul dengan kehidupan, dengan pekerjaan, dengan ekonomi keluarga. Ya Tuhan, tolong mereka. Tuhan, tunjukkan mereka apa yang harus mereka lakukan. Biarlah iman mereka juga tetap terpaut kepada Tuhan. Mereka tetap mau taat dan patuh kepada Tuhan di tengah terhimpitnya tekanan di dalam pekerjaan, dalam keuangan keluarga. Ya Tuhan, tolong mereka Tuhan. Mereka sangat butuh Engkau. Dan kami rindu melalui doa kami juga bisa menguatkan mereka. Dan Tuhan juga menolong setiap kami juga untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami tidak salah melangkah. Kami sungguh membutuhkan hikmat Tuhan. Untuk kami bisa saling tolong menolong satu dengan lain. Kami bisa saling memperhatikan satu dengan lain. Kami tetap bisa melakukan hal-hal yang Kristus inginkan di dalam relasi kami dengan sesama kami. Tuhan, tolong setiap jemaat yang bergumul di dalam ekonomi keluarga. Untuk mereka yang bergumul dengan pasangan mereka. Untuk mereka yang bergumul dengan anak-anak mereka. Untuk mereka yang bergumul dengan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan. Biarlah mereka tetap sertakan Tuhan di dalam pergumulan mereka, di dalam tekanan mereka, dalam tangisan mereka. Tuhan paling mengerti. Tuhan tahu, Tuhan peduli kepada setiap kami. Tetesan air mata kami tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Karena kami sangat berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan tangan Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang tetap semangat melayani di belakang kamera. Demi untuk supaya kami tetap bisa menikmati setiap tayangan online dengan baik. Tuhan menolong rekan-rekan dalam tim ibadah. Untuk setiap rekan-rekan majelis juga yang terus-menerus memikirkan cara yang terbaik untuk jemaat bisa dipuaskan di dalam pembelajaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan tubuh yang baik kepada mereka, memberkati anggota keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka. Sehingga di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, di tengah-tengah keluarga mereka, mereka tetap bisa membagi waktu untuk melayani Tuhan. Untuk bisa dapat melayani setiap kami pada saat ini. Ya Tuhan, pada akhirnya Engkau tolong kami Tuhan, kami rindu. Hati kami tetap mengasihi Tuhan. Hati kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Hati kami tetap bisa merasa damai sejahtera daripada Kristus. Tolong kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat, Tuhanlah fokus kami. Tuhanlah sandaran kami. Tuhanlah penyanggah kehidupan, penopang kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan permohonan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.